Saya sudah berumur 33 tahun, angka cantik, namun belum juga mendapatkan jodoh. OTW. Jodohmu itu ada. Adakah orang yang tak berjodoh? Ada. Cuman jumpanya kapan? Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada orang meninggal gadis, meninggal lajang, adakah jodohnya? Ada, jumpanya di surga nanti. Makanya banyak orang tak jumpa. Kau kenapa tak jadi nikah? Cinta tak harus memiliki. Terus, tapi dia udah nikah sama orang lain. Kutunggu janda. Tapi dia udah beranak dua, beranak ampe dan nanti. Tak ada habisnya. Habisnya mati. Kau mati, kami akan berjumpa di pintu surga. Tapi dia diambil lakinya, Allah akan ciptakan macam dia juga. Memang kalau sudah cinta bersarang dalam hati, oh so sweet. Apa kata Qais? Qais ini sampai gila, Bapak. Qais sampai gila gara-gara jatuh cinta sama Laila. Apa kata Qais? Jananna bi Laila wa hiya jannah bi ghairina. Jananna bi Laila wa hiya jannat bi ghairina wa ukhra bina majnunatun la nuriduha. Aku tergila-gila pada Laila. Laila pula tak mau cinta sama aku. Ada perempuan lain yang mau, aku pula yang tak hendak sama dia. Begitu rupanya cinta ini. Lalu kemudian akhirnya Qais ini gila. Datang ayahnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Datang ayahnya membawa Qais berdoa di pintu Ka'bah. Akhirnya Qais pun sembuh. Makanya Qais salah satu mukjizat kesembuhan, sembuh di dinding Ka'bah. Makanya kalau ada anak kita tergila-gila, bawalah doa di samping pintu Ka'bah. Sampai akhirnya datang orang bertanya kepada Qais. Qais, ya, kau lebih pilih Laila atau dunia beserta isinya? Laghubaru li'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sandal Qais lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Debu menempel di sandal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Memang kalau sudah bersarang cinta dalam hati. Cuman apa? Ingat mantan enggak? Saya mancing mereka aja, Bu. Kata ibu itu dari atas, awas kok balik. Tak ada sarapan pagi ini. Assalamualaikum, Tas. Singkat aja. Ustaz. Ustaz bahasa Persia, artinya orang yang tahu segala perkara. Itulah ustaz. Saya tak tahu segalanya, maka saya hanya menjawab yang saya tahu. Karena diskon, Tas. Setan yang kita hadapi apakah selalu seusia dengan kita? Atau setan yang ada sejak Nabi Adam sudah pengalaman ribuan tahun? Yang ada sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang yang gak mati-mati itu namanya iblis. Tapi iblis itu bukan nama aslinya, namanya Azazil. Karena prestasinya 1000 tahun beramal naik langit 1, 1000 tahun naik langit 2, 1000 tahun naik sampai 7000 tahun, akhirnya dia selevel dengan malaikat-malaikat. Jadi Azazil ini ibarat masuk CPNS dari golongan 2B. Karir, meniti karir sampai ke atas. Pas sampai selevel dengan para malaikat, lalu kemudian kata Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada seluruh malaikat bersujudlah kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud illa kecuali iblis. Iblis artinya putus asa dari rahmat Allah SWT. Itu yang dari dulu nggak mati-mati. Adapun yang pengikut-pengikutnya, yang bawah-bawah, yang pion-pionnya itu bisa mati. Itu namanya komunitasnya jin. Jin yang jahat-jahat
yang baik-baik namanya jin Islam, induknya, general manajernya, GM-nya iblis. Nah, jadi begitu lebih kurang susunan hierarkinya. Nah, di antara setan-setan ini juga ada setan yang kelas tinggi, ada yang kelas bulu, ada yang kelas bantam junior, ada yang baru masuk, ada yang amatiran, ada yang baru manusia setengah setan. Nah gitu, yang ini bisa mati. Nah, yang menggot, ini pertanyaan seumur-umur saya tausiah, ini pertanyaan yang agak sulit. Kira-kira yang setan dengan kita itu, Pak Ustadz kata dia, apakah yang tua atau yang sebaya dengan kita? Sampai sekarang kita belum dapat kurikulum vitae-nya. Apakah dia ini? Tapi yang jelas bahwa ketika kita lahir, setiap manusia yang lahir itu nangis. Ternyata ada satu setan yang menusuk pusarnya, maka anak itu nangis. Maka Sayyidina Al-Hasan dan Husain dibacakan Nabi doa, "U'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli ainil lammah." Yang hafal bacakan itu, "U'izukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli ainil lammah." Karena dia terus menyertai anak itu sampai remaja, sampai dewasa. Orang yang selalu bersama disebut dengan qarin. Maka setan yang selalu bersama dia itu disebut dengan jin qarin. Mana tahu nanti Ustaz Abdul Somad meninggal, tiba-tiba ada orang di Taman Yasmin yang kerasukan. Pas dibacakan ruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tiba-tiba dia muncul, Assalamualaikum. Loh, mana nanya lu? Ini siapa? Saya Ustaz Somad. Itu bukan Ustaz Somad, karena Ustaz Somad sudah meninggal, ruhnya sudah berpindah ke alam barzah. Lalu yang itu adalah jin qarin. Ustaz Somadnya meninggal, jinnya belum meninggal. Tapi apakah jin akan mati? Jawabannya kullu nafsin dha'iqatul. Jadi cerita perjawabannya adalah bahwa kita tidak tahu apakah jin kita itu lebih tua atau lebih muda, karena setan itu banyak sekali. Ada yang menyertai kita, itu yang terus pergi bersama kita. Mau ikut dia ke WC nggak jadi, karena kita sudah baca tangkalnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi orang yang nggak baca doa itu, setannya ikut masuk ke dalam dan streaming. Pas kita mau makan, setannya mau ikut, nggak jadi. Kenapa? Karena kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadisnya dhaif, hadis sahih bismillah. Dhaif boleh dipakai untuk fadail amal, nggak masalah. Lalu kemudian maaf ketika akan berhubungan dengan istri, maka dia menjauh ketika orang baca Allahumma, lupa pula bacanya. Nah, artinya apa? Supaya kita diselamatkan. Artinya kita hanya disuruh berdoa minta perlindungan, tidak disuruh mencari tahu kira-kira setannya jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, apa LGBT, apa dia asli atau impor. Nah itu tidak. Jadi tapi pertanyaan ini berkualitas.